Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang IT. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lab 1.5 yaitu manajemen service. Pada konfigurasi manajemen service ini terdiri dari enable dan disable suatu remote access, mengganti port, dan kita akan menambahkan IP address atau available from pada fitur remote access. Tujuan dari lab ini adalah agar mampu menguasai konfigurasi manajemen service, supaya kita dapat mengamankan router mikrotik dengan membatasi atau melarang seseorang untuk melakukan remote terhadap router mikrotik. Jadi, tanpa basa-basi, langsung saja ke videonya. Kita buka Winbox untuk melakukan remote terhadap router mikrotik. Menggunakan MAC address, login sebagai admin, lalu connect. Untuk yang pertama adalah konfigurasi enable disable. Kita akan mengecek akses remote apa saja yang tersedia pada router mikrotik menggunakan perintah IP service print enter. Dapat dilihat terdapat beberapa akses remote yang tersedia pada router mikrotik. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan disable atau menonaktifkan suatu akses remote, yaitu akses remote menggunakan telnet dengan perintah IP service disable numbers. Karena akses remote menggunakan telnet terdapat pada numbers 0, lalu kita isi 0 dan enter. Untuk melihatnya menggunakan perintah IP service print. Dapat dilihat pada bagian telnet menggunakan flags XI atau disable invalid. Sebelum melakukan pengujian, kita lihat IP address yang digunakan oleh router menggunakan perintah IP address print. Dapat dilihat IP address yang digunakan oleh router adalah 192.168.88.1. Oke, selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap akses remote menggunakan telnet. Di sini saya membuka command prompt menggunakan kombinasi Windows plus R, lalu cmd, lalu klik OK. Masukkan perintah telnet dan IP address yang digunakan oleh router, yaitu 192.168.88.1, lalu enter. Dapat dilihat kita tidak bisa melakukan akses remote menggunakan telnet karena akses remote menggunakan telnet telah di-disable atau telah dinonaktifkan. Kita kembali ke Winbox. Selanjutnya kita akan mengaktifkannya atau enable akses remote menggunakan telnet dengan perintah IP service enable numbers 0. Enter. Untuk melihatnya menggunakan perintah IP service print enter. Dapat dilihat pada akses remote menggunakan telnet flagsnya tidak lagi XI. Lalu kita masuk ke cmd dan masukkan perintah yang sama, yaitu telnet dan IP address yang digunakan oleh router, yaitu 192.168.88.1, lalu enter. Login sebagai admin, enter. Passwordnya kita kosongkan saja, enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita telah berhasil melakukan akses remote menggunakan telnet. Kita close. Selanjutnya yang kedua adalah konfigurasi changing port atau melakukan konfigurasi merubah suatu port pada akses remote. Di sini saya akan mencoba merubah port pada akses remote menggunakan www atau webfig. Akses remote menggunakan www menggunakan default port yaitu 80. Selanjutnya di sini saya akan merubah menjadi port 1919 dengan perintah IP service set
numbers, karena www terdapat pada numbers 2, lalu kita isi 2, lalu port. Di sini masukkan port yang ingin dirubah. Di sini saya akan merubah 1919. Lalu enter. Untuk melihatnya menggunakan perintah IP service print. Enter. Dapat dilihat pada akses remote www sudah berubah portnya menjadi 1919 yang tadinya adalah default port yaitu 80. Selanjutnya di sini akan melakukan pengujian menggunakan browser. Lalu masukkan IP address yang digunakan oleh router yaitu 192.168.88.1, lalu enter. Dapat dilihat kita tidak bisa melakukan remote access menggunakan www karena kita telah merubah portnya, sedangkan port default yang terdapat pada webfig adalah 80, sedangkan kita telah merubahnya menjadi 1919. Agar kita bisa melakukan remote access, kita tambahkan pada bagian search, tambahkan port yang telah dirubah tadi dengan menambahkan titik 2 lalu portnya, enter. Nah, dapat dilihat kita telah berhasil meremote router menggunakan webfig. Kita kembali ke Winbox. Selanjutnya di sini saya akan mencoba kembali untuk merubah port pada akses remote telnet menggunakan perintah IP service set numbers. Telnet terdapat pada numbers 0, lalu isi 0 dan portnya. Di sini saya akan berubahnya menjadi 1920. Lalu enter. Kita lihatnya menggunakan perintah IP service print. Dapat dilihat kita telah berhasil merubah portnya pada bagian telnet yaitu portnya 1920 yang sebelumnya adalah default port yaitu 23. Lalu kita akan membuka CMD menggunakan kombinasi Windows plus R. CMD lalu OK. Masukkan perintah yaitu telnet dan IP address yang digunakan oleh router 192.168.88.1, enter. Dan bisa dilihat kita tidak bisa melakukan remote access menggunakan telnet karena kita telah merubah port pada telnet, sedangkan port default telnet yaitu 23. Agar bisa melakukan remote access menggunakan telnet, kita harus menambahkan pada bagian perintahnya, kita tambahkan port yang telah diganti tadi. Kita masukkan perintah yang sama dengan menambahkan portnya, yaitu kita spasi, lalu masukkan portnya yaitu 1920, lalu enter. Login sebagai admin, enter. Password kita kosongkan saja atau enter. Dan jika tampilannya seperti ini, kita telah berhasil melakukan remote access menggunakan telnet. Kita close. Untuk yang ketiga adalah konfigurasi available from. Available from ini berfungsi untuk membatasi jaringan mana saja yang dapat mengakses router. Konfigurasi available from ini dilakukan dengan cara mendaftarkan IP address agar dapat mengakses router, akan tetapi harus tetap dalam satu network yang digunakan oleh router. Pertama, kita cek network yang digunakan oleh router dengan perintah IP address print. Dapat dilihat IP address yang digunakan router adalah 192.168.88.1.
Sedangkan networknya yaitu 192.168.88.0. Dan yang digunakan di sini adalah network ini. Kita harus satu network dengan network ini. Kita lihat terlebih dahulu akses remote apa saja yang tersedia menggunakan perintah IP service print. Lalu enter. Di sini saya akan menambahkan available from terhadap SSH menggunakan perintah IP service set numbers. Di sini SSH terdapat pada numbers 3. Kita isi 3. Lalu address. Dan di sini masukkan IP yang akan didaftarkan. Akan tetapi harus satu network dengan IP network yang digunakan oleh router. Di sini saya akan menambahkannya yaitu 192.168.88.19. Lalu enter. Untuk melihatnya menggunakan perintah IP service print. Dan dapat dilihat pada bagian SSH kita telah menambahkan available from atau IP address yang akan didaftarkan yaitu 192.168.88.19. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan SSH. Kan tetapi sebelum itu kita harus men-setting IP address secara statik. Kita masuk ke network and internet setting. Lalu change adapter option. Pada bagian Ethernet properties dan Internet Protocol version 4. Double klik dan kita gunakan use the following IP address. Masukkan IP address yang didaftarkan yaitu 192.168.88.19 dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0 atau /24 dan default gateway-nya yaitu IP address yang digunakan oleh router adalah 192.168.88.1. Lalu oke, kita close. Di sini untuk melakukan pengujiannya menggunakan putih. Kita buka putih. Untuk ini kita reconnect. Kita minimize. Kembali ke putih, masukkan IP address yang digunakan oleh router yaitu 192.168.88.1 dengan portnya yaitu port 22 dengan connection type-nya yaitu SSH. Lalu kita open. Kita tunggu beberapa saat. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita tunggu saja. Dan ini kita klik yes. Login sebagai admin. Lalu enter. Dan dapat dilihat jika tampilan seperti ini, kita telah berhasil melakukan remote access menggunakan SSH. Kita close. Kita oke. Kembali ke Winbox. Selanjutnya kita akan mencoba menambahkan IP address yang kedua jika kita ingin menambahkan IP address yang lainnya menggunakan perintah IP service set numbers 3 address. Lalu masukkan IP address yang ingin ditambahkan. Pertama, kita masukkan IP address yang telah didaftarkan tadi yaitu 192.168.88.19. Untuk menambahkan IP address yang lain, kita tambahkan tanda koma. Lalu masukkan IP address yang ingin didaftarkannya. Tetapi harus masih satu network dengan IP network yang digunakan oleh router. Di sini saya akan menambahkan yaitu 192.168.88.19
192.88.20. Kita enter. Untuk melihatnya menggunakan perintah IP service print. Enter. Dapat dilihat pada bagian SSA terdapat 2 IP address yang telah didaftarkan. Selanjutnya kita melakukan pengujian, akan tetapi sebelum itu kita harus men-setting IP address secara statik. Kita kembali ke network connection, masuk ke Ethernet, properties, IPv4. Lalu di sini kita rubah menjadi 20. Lalu Oke, kita close. Lalu kita buka putih. Masukkan IP address yang digunakan oleh router, yaitu 192.168.88.1 dengan portnya yaitu 22 dan connection type-nya SSH. Open. Login sebagai admin. Lalu enter. Dan dapat dilihat kita telah berhasil melakukan remote access menggunakan putih dengan available form yaitu 192.168.88.20. Kita close. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.